Oke, tes 1, 2, 3. Oke, ada suaranya. Kembali lagi bersama tutorial sibilian.com, yaitu jasa web yang saya kelola pribadi. Sebelumnya di tutorial sebelumnya ya, mungkin terlihat atau orang yang sudah menonton tutorial tersebut agak sedikit senyap atau tidak ada suara. Nah, kebanyakan yang request ini kepada saya untuk meminta diadakan suaranya, dan mulai sekarang dan seterusnya kemungkinan saya akan memunculkan suara saya pribadi yang agak serak ini. Oke, kali ini tutorial yang akan saya bahas yaitu mengenai cara instalasi WordPress di cPanel. Oke ya. Dan sebelumnya dari artikel yang kamu baca sebelumnya ya di website sibilian.com, sebelum kita melakukan instalasi WordPress ke dalam cPanel, tentunya kita harus melakukan order hosting atau domain pada jasa-jasa hosting atau di sibilian.com. Nah, kalau sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Kalau bagi kamu-kamu yang belum melakukan order hosting atau domain, bisa melakukan order hosting di sibilian.com, yaitu bisa masuk ke browsernya dan masuk ke web sibilian.com. Nah, lihat ya, di sini sudah masuk ke dalam websitenya. Dan di sini kalau mau order hosting di sibilian.com, order hosting dan domain, bisa masuk ke menu jasa website. Nah, ini diklik aja nih jasa websitenya. Ya, kelebihan dari order hosting dan domain di sibilian.com, tentunya harga ekonomis, kecepatannya, fitur lengkap, dan maintenance. Saya pribadi akan tanggung jawab apabila terjadi server down dan kecepatannya yang tidak terlalu cepat. Saya akan tanggung jawab pastinya. Kalau order di sibilian.com dijamin cepat karena sudah menggunakan teknologi SSD. Oke, nah tinggal dipilih aja ini. Kalau untuk website company profile, ada fitur yang biasa di order kebanyakan orang, yaitu yang 500 MB, 1000, dan yang paket optimasi. Bedanya apa ya? Dari kapasitasnya tentunya. Kalau yang tiga ini, yaitu ada paket optimasinya tentunya. Kalau websitenya mau di SEO kan. Nah, kalau untuk melihat paket lainnya bisa di sini dengan harga yang variatif, lebih murah ya, tapi murah nggak menjamin bagus ya. Murah karena masa aktifnya lebih sedikit atau bandwidthnya rendah, dan hosting space-nya juga tidak begitu besar. Oke, jika kalian ingin order, bisa hubungin di nomor saya pribadi dan WhatsApp atau menggunakan fasilitas chat yang sudah saya gunakan. Oke, kita kembali lagi ke tutorial yang akan kita bahas, yaitu cara instalasi WordPress pada cPanel ya. Di sini kalau
kamu sudah melakukan order hosting, tentunya akan dapat konfirmasi ke email, yaitu berupa username dan password. Karena saya sudah memiliki hosting sebelumnya, saya sudah memiliki domain dan paket hosting dengan nama domain pendaftaran agen dan username-nya sebagai berikut, dan passwordnya saya sembunyikan ya. Oke, biar tidak menguras waktu, saya mulai aja ya. Untuk melakukan instalasi ke si panelnya, terlebih dahulu kita panggil nama domainnya tersebut. Karena saya sebelumnya sudah memiliki domain, yaitu dengan nama pendaftaran agen.com, ya pastinya saya akan panggil nama domain tersebut pada kolom link atau URL ya. Di sini terlihat masih kosong ya, karena belum terinstall data WordPress-nya. Untuk masuk ke si panelnya tersebut, tentunya di sini kita harus menambahkan kata itu juga slash si panel. Oke, salah, saya sedikit grogi. Si panel. Oke, ini ya kalau untuk melakukan atau masuk ke si panelnya, oke, di enter saja, nanti dia akan masuk ke panel. Nah, di sini lihat kita diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika kalian sudah melakukan order hosting dan domain, pastinya Anda akan mendapatkan konfirmasi email, yaitu berupa username dan password. Untuk username dan passwordnya sendiri, jika memang sudah mendapatkan di email, bisa langsung masukkan ke si panelnya tersebut. Saya masukkan saja ya, SK2 K1. Oke. Untuk passwordnya saya sembunyikan ya, tapi kalau kalian sudah melakukan order, pastinya tidak akan disembunyikan oleh hostingnya. Saya masukkan dulu di kalau sudah username dan passwordnya sudah diisi, kamu bisa langsung masuk. Nah, kalau sudah tulisan login berhasil, berarti Anda sudah memasukkan username dan passwordnya secara benar. Nah, ini yang disebut tampilan si panel atau kontrol panel pada hosting kalian. Nah, untuk melakukan untuk melakukan instalasi WordPress, nah, kalau di si panel sendiri itu tidak terlalu sulit ya, karena si panel tersebut kebanyakan sudah menyediakan fasilitas untuk instalasinya. Di sini ada menu yang disediakan di si panel. Kalian bisa cari menu pada bagian ini ada yang namanya Sofolus Application Installer. Karena kita membahas tentang instalasi WordPress, tentunya kita harus memilih WordPress. Walaupun di sini ada banyak seperti Joomla, PrestaShop, Penchat, tapi kita saat ini akan membahas tentang WordPress terlebih dahulu ya. Untuk itu, setelah menemukan Sofolus, bisa mengklik logo WordPress-nya ini.
Yuk diklik saja. Dia akan masuk ke jendela Sokolus WordPress. Nah, di sini akan ditemukan pada dua tombol, yaitu install now dan my apps. Karena kita mau melakukan instalasi, berarti pastinya kalian sudah tahu ya, pastinya harus klik install now. Yuk diklik saja. Nah, bagian ini terdapat menu-menu yang harus kita pilih. Untuk pilihan choose protokol, kalian bisa pilih yang http www ya dan itu menu choose domain, kamu pilih saja lagi.com. Dan nah, yang paling penting di sini yang harus diingat yaitu pada bagian in directory ada tulisan wp dan kalian harus menghapusnya. Untuk pada bagian site setting ya, di sini ada set name dan set deskripsi. Nah, di sini kalian harus menamakan set name-nya sesuai dengan nama domain atau nama usaha atau bisnis yang kalian punya. Kalau saya pribadi, saya samakan dengan nama domainnya, yaitu pendaftaran agen. Nah, untuk deskripsinya yaitu bisa disebut dengan tagline aja. Nah, kalau di sini untuk tagline-nya saya belum menemukan, jadi sementara saya set default dulu, yaitu WordPress blog, itu aja. Nah, kalau kalian sudah mempunyai tagline atau deskripsi website yang nantinya akan kalian buat, kalian bisa mengisinya sesuai dengan tagline-nya. Nah, untuk admin, username dan password, untuk sementara menurut saya kalian isi aja yang kiranya mudah kalian ingat. Seperti saya sebelumnya, saya akan memasukkan pada bagian adminnya itu admin saja, dan untuk passwordnya saya akan kasih tahu ya. Kalau saya pribadi akan memasukkan admin saja biar sama ya, biar mudah diingat. Nah, ada kolom admin email, kalian bisa masukkan email kalian yang sudah kalian punya. Kalau saya pribadi yaitu emailnya mungkin ads.gmail.com. Nah, untuk bahasanya bisa dipilih antara Inggris dan Indonesia. Kita pilih aja Indonesia ya biar mudah dicernanya. Nah, di sini sepertinya sudah lengkap ya, karena untuk bagian lainnya tidak perlu diklik, cukup sampai di sini aja. Setelah itu bisa diklik pada tombol button install. Sudah berhasil ya. Nah, di sini kalian sudah melakukan sukses instalasi WordPress. Nah, untuk mengeceknya bisa dilihat atau memanggil nama domainnya yang tadi sudah kita panggil, yaitu kalau saya pribadi nama domainnya pendaftaran agen.com. Nah, terlihat ya di sini sudah terinstalasi WordPress-nya. Oke, tidak terlalu sulit ya untuk instalasi ini. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara instalasi tema atau mengganti tampilan interface atau yang biasa disebut dengan front end pada blog yang telah kita punya. Oke, sampai bertemu di